Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Minggu 9 Oktober 2022, berjudul Segenap Hati. Ayat intinya terdapat di dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, segenap hati adalah respons atas perintah Yesus, pergi dan hasilkanlah buah. Dan makanya kita harus senantiasa datang menghampiri tahta kasih karunia Allah dan mengalami kasih-Nya yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, alasan kita perlu berbuat dengan segenap hati, karena setiap pengorbanan yang sungguh-sungguh dan dengan segenap hati bagi pelayanan Tuhan, membuat kuasa kita akan ditingkatkan. Tuhan menginginkan kita agar menggunakan setiap karunia yang kita miliki, dan jikalau kita melakukannya, kita akan mendapatkan karunia yang lebih besar lagi untuk digunakan. Dia tidak memberkati kita secara ajaib dengan kesanggupan yang kita perlukan, tetapi sementara kita menggunakan apa yang kita miliki, Dia akan bekerja bersama kita untuk menambah dan menguatkan kecakapan kita. Oleh setiap pengorbanan yang sungguh-sungguh dan dengan segenap hati bagi pelayanan Tuhan, kuasa kita akan ditingkatkan. Kedua, alasan kita perlu berbuat dengan segenap hati karena kita tidak boleh puas menjadi penonton dalam hal meringankan penderitaan saudara-saudara kita dari suku dan bangsa lain. Marilah kita mempersiapkan diri untuk melakukan satu pekerjaan bagi orang-orang selatan. Janganlah kita merasa puas hanya menonton, yang hanya membuat keputusan yang tak pernah dilaksanakan. Tetapi marilah kita melakukan sesuatu dengan segenap hati bagi Tuhan, untuk meringankan penderitaan saudara-saudara kita yang berkulit hitam itu. Ketiga, alasan kita perlu berbuat dengan segenap hati karena kita harus berbeda sebagai umat Allah yang rela melayaninya, dan apalagi kita juga sudah terikat dengan perjanjiannya. Umat Allah dibedakan sebagai satu bangsa yang melayaninya sepenuhnya, dengan segenap hati tanpa mengambil kehormatan untuk diri sendiri dan mengingat bahwa dengan perjanjian yang paling hikmat, mereka telah mengikat diri untuk melayani Tuhan dan hanya Dia. Keempat, alasan kita perlu berbuat dengan segenap hati karena kita akan menerima upah yang besar pada saat kedatangannya bila mana kita menyerahkan diri kepada Allah dalam pelayanan yang tidak mementingkan diri bagi kemanusiaan. Sementara upah besar terakhir diberikan pada kedatangan Kristus, pelayanan bagi Allah yang dilakukan dengan segenap hati akan membawa upah, bahkan dalam hidup ini. Semua orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dalam pelayanan yang tidak mementingkan diri bagi kemanusiaan, mereka bekerja sama dengan Tuhan yang mulia. Pemikiran ini memaniskan semua kerja keras, memperkuat kemauan, dan membangkitkan semangat untuk menghadapi apa saja yang akan datang menimpa. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.